yang membuat kami mengerti akan hati-Mu buat kami sekalian. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun di tengah-tengah kami, dan kami tahu segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan kami, karena semua berasal daripada-Mu dan hanya bagi-Mu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata, amen. Silakan duduk, saudara. Kita akan segera selesai dan berpisah setelah hari ini. Teman-teman School of X akan kehilangan hasto yang membuat Anda jadi pintar memijat orang lain. Saudara akan kehilangan telur Getsemani. Setiap hari mereka menikmati telur dengan begitu limpah. Anda akan kehilangan pepaya Getsemani. Dan saudara akan kehilangan banyak hal, tapi saudara juga sudah dapatkan terlalu banyak hal dari Tuhan untuk tidak dikerjakan. Amen, saudara. Saya menghadiri akan wisuda School of X yang di Kuala Lumpur hari Sabtu dan Minggu yang lalu. Saya sampaikan salam dari Colin Hurt bagi saudara semua. Saya sampaikan juga salam dari Pam Seward buat Anda sekalian dan Margaret Seward. Pendeta Raymond Mui juga menyampaikan salam kepada Anda sekalian, dan mereka adalah teman-teman yang sudah ikut ambil bagian memberikan waktu dan hidup dan memberikan akan apa yang mereka miliki bagi Tuhan. Kami terima juga akan newsletter dari Anne van Niekerk, Olala, dan beliau tuliskan akan satu report yang bagus sekali, dan dia berkata bahwa kita telah mengunjungi, melayani di Indonesia dengan Pendeta Petrus, dan kita melihat akan bagaimana Allah bekerja dengan kuasa yang begitu dahsyat dalam gereja lokal dan dalam sekolah Alkitab yang berhubungan dengan gereja tersebut. Dan saya rasa kita bersyukur dengan apa yang kita terima dari hamba Tuhan ini. Dan saya yakin ini merupakan hari yang baik sekali, kita sudah menantikan hari ini. Dan kita sudah melewati begitu banyak hal. Dan kita akan mengenangnya sebagai hari-hari yang paling indah termasuk dalam kehidupan kita. Ada banyak yang lucu-lucu dan banyak yang menjengkelkan, itu harus diakui. Dan ada banyak hal yang menyenangkan juga yang tidak kalah menariknya dengan banyak struggle, pergumulan yang harus kita lewati bersama-sama selama lebih dari 6 bulan. Dan hari ini sebentar Anda akan didoakan, saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, para pengajar, sebagian di tengah-tengah kita, dan nanti akan kita minta mereka mengucapkan berkat buat setiap saudara, terutama para siswa. Dan saya percaya sebagaimana Ishak memberkati Yakub dan berkatnya itu menimbulkan akibat yang besar, dan bahwa kemudian Yakub kembali bukan sebagai Yakub tapi sebagai Israel. Saya percaya bahwa apa yang akan diucapkan dalam berkat-berkat yang akan mereka sampaikan akan memberikan akibat yang sangat indah sekali buat kehidupan setiap kita. Nah, izinkan saya pada sore hari ini, pada malam hari ini menutup dengan suatu pengajaran terakhir. Dan ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Saya berdoa, apa yang harus saya sampaikan sebagai pesan sebelum kita mengutus mereka. Dan hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara bagaimana Allah Bapa sendiri menyiapkan akan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Dan ada banyak hal yang dilakukan, tapi izinkan saya hanya menyampaikan 1-2 hal tertentu yang Tuhan taruhkan dalam hati sebagai pesan yang sangat khusus bagi kita sekalian. Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menyiapkan hidup daripada Tuhan Yesus, dan saya percaya bahwa kalau kita bisa mengamati dengan seksama, kita akan belajar karena Tuhan akan memakai pola yang sama sebenarnya. Beberapa orang mau menerima apa yang Bapa ingin sediakan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak mau menerima apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang mau menerima apa yang Tuhan sediakan dan siapkan,
Anda akan menikmati semua yang Bapamu di surga sudah sediakan buat kita. Tapi banyak orang yang dengan sengaja, mungkin karena ketidakmengertiannya, dia menolak akan maksud Tuhan dalam kehidupannya, dan itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Nah, saya membagi ada beberapa titik penting dalam kehidupan Tuhan Yesus pada waktu Bapa di surga bisa menyiapkan akan kehidupannya. Dan saya berdoa supaya beberapa poin dan titik penting dalam kehidupan Tuhan itu kita perhatikan, karena itulah cara Allah untuk menyiapkan kita. Kalau Anda perhatikan pemunculan Tuhan secara nyata di bait Allah pada waktu dia berusia 8 tahun, kemudian ada 8 hari ketika dia di bait Allah diserahkan oleh orang tuanya. Lalu ada satu masa di mana tidak terlalu jelas apa yang terjadi, tapi Alkitab memberikan indikasi itulah waktu di mana Bapa di surga melakukan sesuatu. Lalu kemudian dia muncul lagi waktu dia berusia 12 tahun, ada kurun waktu 12 tahun yang Bapaknya kerjakan dalam hidupnya. Lalu kemudian dari sini tidak jelas lagi dengan detail apa yang terjadi, baru muncul sekitar ketika dia berusia 30 tahun. Di sini ada kurun waktu 12 tahun, ada kurun waktu 18 tahun, lalu kemudian dia dibuka jalannya, Bapa memberkati, dan kemudian dia mulai pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun, kemudian dia tuntaskan akan tugasnya, dan kemudian dia naik ke surga. Nah, saya ingin ajak kita melihat apa yang terjadi pada bagian pertama, dari usia 8 tahun sampai 12 tahun, apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. Coba buka dalam Injil Lukas pasal 2 kalau Anda masih membawa Alkitab. Lukas pasal yang kedua, hari ini tanpa badge tidak apa-apa, semua tidak pakai. Sehingga tadi semua ikut menyanyi karena denda. Nah, Lukas pasal yang kedua, perhatikan pada ayat 39 dan ayat yang ke-40. Alkitab berkata, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Nah, ini terjadi pada waktu dia berumur 8 hari. Dari mana kita tahu pada ayat yang ke-21 Alkitab berkata, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Itu peristiwa terjadi waktu dia berusia 8 hari. Lalu kemudian tidak jelas baru kemudian muncul pada ayat 41 waktu dia berumur 12 tahun. Nah, selama 8 hari sampai 12 tahun apa yang terjadi? Pada ayat yang ke-40 Alkitab berkata, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya ingin tulis di sini, Alkitab berkata dia bertambah besar. Yang kedua, Alkitab berkata bahwa dan menjadi kuat. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya dikatakan strong in spirit, kuat rohnya. Kuat rohnya. Yang ketiga dikatakan dia penuh hikmat. Dan yang terakhir Alkitab berkata bahwa kasih karunia Allah ada padanya. Grace of God atau favor of God. Ada kasih karunia, ada favor. Saya gunakan kata ini, kemurahan Allah. Ada favor of God yang dia terima. Selama 12 tahun ini yang rupanya terjadi, bahwa dia bertambah besar. Yang kedua dia kuat rohnya, strong in spirit, kuat di dalam rohnya. Dia penuh hikmat dan dia dapatkan yang namanya favor of God atau kemurahan daripada Allah, anugerah dari Tuhan. Nanti kita akan bicara lebih detail hanya soal satu ini di samping banyak hal yang lain. Nah, dengan berbekal 4 poin ini, saudara sekalian, pada waktu dia berumur 12 tahun, apa yang sudah terjadi dengan 4 poin ini saja, apa yang sudah terjadi. Nah, sekarang lihat pada pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 50 kita akan lihat.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47 Anda perhatikan. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Kalau Anda perhatikan, hanya dengan 4 poin ini saja apa yang terjadi, sudah cukup pada waktu dia berusia 12 tahun, membuat akan begitu banyak orang hebat tercengang, saudara. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ini hal yang luar biasa. Umur 12 tahun, dia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh para alim ulama, para ahli Taurat, dan dia mengajukan berbagai macam pertanyaan, dan mereka semua dibuat tercengang akan kecerdasannya. Dan yang menarik, Alkitab mengatakan, rohnya sudah tahu bahwa dia harus ada di dalam pekerjaan Bapanya. Dalam terjemahan yang lain, dia berkata dengan jelas bahwa dia harus ada in his father's business, dalam pekerjaan, dalam bisnis Bapanya. Rohnya sudah ngerti, inteleknya sudah cukup. Orang-orang hebat tercengang. Rohnya ngerti, aku mesti di rumah Bapa, dalam pekerjaan Bapa. Inteleknya, hikmatnya sudah cukup. Ahli Taurat tercengang dengan anak umur 12 tahun akan pengertiannya. Nah, kalau Anda perhatikan, dengan 4 poin ini saja, dia sebetulnya secara manusia sekarang, rasanya kita berkata, dia sudah siap sekali untuk memulai sesuatu. Dan itu yang seringkali dirasakan oleh banyak orang. Kita seringkali, saudara sekalian, hidup dalam 2 kutub ekstrim yang berbeda. Ada orang-orang yang selalu merasa tidak siap, tidak bisa apa-apa. Dalam pengertian, dia begitu rendah diri. Kalau rendah hati itu baik, rendah diri. Sampai Tuhan perintahkan apapun, dia berkata, aku nggak bisa, dan tidak mengerjakan apapun. Tapi ada orang yang ekstrim yang satu, dia merasa aku bisa semuanya, aku mampu semuanya. Dan dia berkata, semuanya aku bisa. Itu 2 kutub ekstrim yang berbeda. Nah, lihat akan kenyataan hidup Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun. Dengan 4 poin ini, dia tambah besar, kuat rohnya, penuh hikmat. Dia terima favor of God. Dia bisa membuat orang pinter tercengang. Itu ajaib, saudara. Dia bisa membuat orang kagum dengan apa yang dia katakan, yang dia tanyakan. Luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pada waktu umur 12 tahun, bapaknya telah melepaskan dia dalam pelayanan? Ternyata belum, saudara. Nah, apa yang terjadi? Baru muncul lagi waktu dia berusia kelak 30 tahun. Dan kurun waktu 18 tahun di sini. Apa yang sebetulnya Allah kerjakan? Nah, lihat sekarang pada Lukas pasal 2 lagi, ayat yang ke-52. Kita berkata, dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan siapa, saudara? Manusia.
ada kata bertambah besar. Yang kedua, Alkitab berkata bertambah hikmatnya dan besarnya. Yang ketiga dikatakan dia dapatkan yang namanya dikasihi Allah dan manusia. Bahasa Inggrisnya favor of God and man. Dia mendapat kemurahan dari Allah dan manusia. Yang Tuhan ingin sampaikan buat semua kita adalah, dengar baik-baik saudara, waktu dia sepertinya siap umur 12 tahun, dia baru terima favor of God. Waktu dia usia 30 tahun, 18 tahun ini, mengerjakan begitu banyak dalam hidupnya. Pada waktu dia umur kemudian 30 tahun dan dia keluar dalam pelayanan, Alkitab berkata, dia dapatkan favor of God and man. Dia dapatkan kemurahan Allah dan manusia. Nah, ini punya perbedaan. Dua-duanya ini punya kelengkapan yang luar biasa. Nah, apa bedanya favor of God and man? Orang berkata, Pak, semua kan favor of God. Sedikit ada bedanya. Dalam kenyataannya Allah memberikan perbedaan antara kemurahan Allah dan manusia. Seringkali kita berkata, aku tidak butuh manusia. Tapi Yesus terima kemurahan Allah dan manusia. Bahasa Indonesia dikasih oleh Allah dan manusia. Bukan cuma dikasih favor. Kata favor itu adalah kemurahan, anugerah, kebaikan. Baik Allah maupun manusia. Nah, apa bedanya? Saya gambarkan begini. Yang namanya favor of God, kemurahan Allah, itu berkaitan dengan apa yang hanya Allah bisa berikan. Yang lain tidak bisa. Dan seringkali tidak bisa pakai orang sebagai sarana. Tapi lebih kepada apa yang langsung Allah bisa beri. Contohnya apa? Kalau Anda lihat soal pewahyuan misalnya. Ada orang yang kalau baca Alkitab nggak pernah ngerti. Ada orang ketika dia baca firman, favor of God turun, dia bisa ngerti apa yang Alkitab katakan. Disingkapkan rahasia kerajaan sorga. Orang lain baca ayat yang sama, tidak bermakna apa-apa. Waktu dia baca, dia melihat kedalaman yang orang lain gak bisa lihat. Itu favor of God. Yang kedua soal urapan misalnya. Ada orang yang teriak-teriak soal urapan. Pendeta A datang minta urapan, B datang minta urapan. Kublak jatuh berkali-kali sampai benjut semua kepalanya. Gak ada urapan juga. Khotbahnya juga kayak begitu. Ada orang yang begitu datang sedikit saja, tiba-tiba favor of God turun, dia diurapi, boom, luar biasa. Saya pernah ceritakan ketika saya mengajar beberapa bulan yang lalu. Satu kali saya ikut kebaktiannya Benny Hinn, saudara. Dan dia berkata, saya duduk di baris agak depan, baris nomor 1 waktu itu. Itu enak dan juga tidak enak sebetulnya. Dia berkata, semua pendeta maju ke depan. Nah, saya kan nomor 1. Saya lompat duluan, saya mepet dengan panggung. Nomor 1. Tapi di belakang saya ribuan orang. Dan mereka tidak peduli, mereka desak terus. Nah, saya depannya panggung, saudara. Jadi kalau terus-terusan bisa mati karena cari urapan ini. Bukan diurapi, malah dibunuh saya. Dan itu pertama kali saya berdoa, Tuhan, singkirkan hamba-Mu ini daripadaku. Semakin dia dekat ke saya mati, saudara. Semakin dia jauh, nekannya ke sana. Anda ngerti, orang kadang-kadang cari urapan. Untuk narik orang, Anda bilang, besok kebaktian urapan, semua datang. Gak tahu urapan itu apa, pokoknya urapan. Apa itu urapan pokoknya? Tapi tetap itu penting, dan itu the favor of God di dalam. Anda bisa nangkep. Hadirat Tuhan misalnya. Ada orang-orang terus terang terima favor of God. Begitu dia mainkan gitarnya atau dia angkat suaranya, dia angkat tangannya. Push, hadirat Allah luar biasa. Orang sampai teriak-teriak, serak. Gak ada apa-apa, saudara. Semua spiritual blessing yang lain, semua berkat-berkat rohani. Karunia misalnya. Ada orang-orang yang begitu gampang, dari kecil dia dengar suara Tuhan.
Robert Sliaden umur 12 tahun khotbah. Kita 12 tahun masih ngompol. Hidupnya gak keruan. Favor of God. Dididik omanya kayak begitu. Coba Anda dididik omanya gitu. Oma apa-apaan kayak begini. Favor of God. Siapa yang tahan dari kecil dibegitukan dan tidak berontak kalau bukan pilihan Allah dan favor of God. Ini penting. Saudara mau jadi hamba Tuhan, Anda mesti dapat ini, favor of God. Kalau nggak bisa. Mau apa? Sebetulnya sama-sama kok. Anda bilang, Pak, saya dulu doyannya McDonald. Ya sama-sama Robert Sliaden. Anda boleh makan McDonald campur nasi gudeg, nasi goreng, nasi ayam. Dan pepayanya Getsemani tambah telur 3. Kalau tanpa favor of God, kita akan pakai kekuatan kita dan daging kita. Nggak ada gunanya. Lihat yang terjadi dari usia 8 hari sampai 12 tahun. Dia terima yang namanya favor of God. Yang luar biasa. 18 tahun kemudian, ini masih muncul, saudara. Dan kalau Anda perhatikan hidupnya Yesus, ini kuatnya luar biasa. Orang gak bisa menyangkali, ya ada favor of God dalam hidupnya. Tapi yang menarik, saudara sekalian, rupanya bukan hanya favor of God. Waktu dia umur 30 tahun, dalam kurun 18 tahun, ditambah favor of God and man. Pak, apa penting ini? Kalau nggak penting nggak ditulis Alkitab. Kalau nggak penting Tuhan Yesus tidak diberi. Nah kalau Yesus ini perlu ini, kita perlu saudara. Ini pemberian Tuhan juga. Nah, apa itu favor of man? Kemurahan dari manusia. Saya mau beritahu saudara ada banyak hal. Tapi ini pada dasarnya adalah semua yang Tuhan berikan lewat manusia. Membutuhkan favor of man. Sebab manusia kan bukan robot, saudara. Ngerti ya? Kita akan berhadapan dengan manusia yang punya free will, punya kehendak bebas. Mereka bukan robot. Mereka bisa berkata tidak dengan apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau kita terima favor of man, Allah bisa membuat orang-orang itu begitu taat melakukan yang Dia perintahkan untuk memberkati kita. Nah, saya ingin tunjukkan satu ayat yang dalam bahasa Indonesia nggak jelas. Tapi dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, dalam King James terutama jelas sekali. Coba buka Lukas pasal 6. Sebab yang berkaitan dengan favor of man, kemurahan manusia, itu lebih bersifat biasanya berupa sesuatu yang materi. Karena hanya itu yang manusia punya. Lihat Lukas 6, di samping tentu ada yang lain ya. Lukas 6 ayat 38. Coba kita akan baca sama-sama ayat ini. Lukas 6 ayat 38. Anda sudah ketemu? Oke, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam bahasa Inggrisnya bagus dikatakan give and it shall be given unto you. Beri dan kamu akan diberi. Good measure, ukuran yang baik. Press down, yang ditekan, dipadatkan. And shaken together, yang digoncang. And running over, yang akan ditumpahkan sampai melimpah. Dikatakan, shall man give into your bosom. Akan diberikan manusia ke dalam ribaanmu. Dalam King James ditambah kata shall man. Alkitab berkata beri dan kamu akan diberi. Dia bicara soal materi saudara, terutama. Nah ketika dia memberi, kamu akan diberi. Bagaimana kita dapat kembalinya? Allah berkata, shall man give into your bosom. Akan manusia berikan dalam ribaanmu. Dan ini butuh the favor of man. Yesus punya dua-dua, saudara. Hamba Tuhan punya ini, mungkin secara rohani dia luar biasa. Tapi kalau tanpa favor of man, secara materi hidupmu susah di dunia, saudara. Dan banyak yang begitu kan? Setianya luar biasa. Susah hidupnya. Dia nggak punya favor of man. Saya mau beritahu saudara sesuatu.
Jangan berpikir Yesus itu melarat ketika hidup di dunia. Jangan pikir Yesusmu melarat ketika dia hidup di dunia. Waktu dia lahir aja, kadonya bukan kempong, bukan pampers, bukan handuk, saudara. Bukan. Sekarang kalau anak lahir kan botol susu, ya, susu 1 kardus, handuk, pampers supaya nggak ngompol. Mainan, cuman begitu kan. Tuhan kalau lahir, kadonya apa? Emas, kemenyan dan mur. Kadonya aja gitu, lahir baru gitu, saudara. Ketika dia besar dalam pelayanannya, saya mau beritahu saudara, Alkitab berkata, Bapak memberkati dia. Tidak pernah, saya sering kali dengar Pak Dulu berkata, Tuhan tidak pernah mengeluh kekurangan uang. Hari ini banyak anak Tuhan dan pendeta mengeluh kekurangan uang. Kenapa saudara? Dia terima favor of man dari Allah. Ada wanita-wanita yang melayani Yesus dengan kekayaannya. Betul nggak saudara? Termasuk istri bendaharanya Herodes. Bayangin. Yang berikutnya lihat, dia nggak ngangkat jabatan apa-apa. Kecuali satu Alkitab berkata, dia punya bendahara. Nah kalau duitnya sedikit, recehan, di kantongnya aja cukup saudara. Tidak perlu bendahara. Tapi rupanya suplai keuangannya gede. Perlu orang yang pegang keuangan. Dan bendaharanya bisa korupsi. Kalau itu uang bukan uang besar, bagaimana cara korupsinya? Nangkap saudara? Itu duitnya gede, perlu bendahara. Yang paling pinter, Yudas, korupsi saudara. Lucu juga ya koruptor jadikan bendahara. Kita nggak pernah ngerti seringkali jalan pikiran Tuhan saudara. Tapi Yudas yang pegang duit, Yohanes berkata, dia sering ambil itu duitnya. Kalau terlalu sedikit, ngambilnya gimana? Jadi dia punya bendahara yang koruptor, yang bisa terus ngambil uang. Lihat akan, dia naik, mau masuk kota Yerusalem. Keledainya disediakan baru, belum pernah dipakai orang. Dalam perjamuan terakhir, semua sudah lengkap dan tersedia. Favor of man. Dia berkata kalau orang tanya, beritahu guru membutuhkan. Cuman begitu aja. Orang beri saudara. Itu kan favor of man. Saya pikir pakaiannya itu pakaian gombal, tambal-tambal gitu saudara. Bukan. Alkitab mengatakan, itu sampai dibuat rebutan tentara Romawi. Itu pakaian tanpa jahitan, panjang. Dari kelenan yang bagus diperkirakan. Sehingga itu merupakan pakaian yang tanpa potongan. Jadi kain yang panjang sekali. Sehingga orang Roma berkata kalau dipotong sayang. Dan mereka mau pakaian. Kalau itu penjahat biasa compang-camping. Gaji tentara Roma cukup untuk beli yang begituan. Sampai untuk rebutan tentara Romawi. Mereka berkata ini bahannya bagus. Jadi jangan mikir Tuhan itu seperti ketua partai pengemis. Kaipang begitu sambil bawa batok kelapa, ngemis-ngemis, nyuwun sak kewelasane. Jangan begitu saudara. Dia gak pernah ngeluh soal duit. Amen saudaraku. Kalau terpaksa dia suruh Petrus mancing aja. Buka mulut ikan, tak keluar uangnya. Gak pernah ngeluh soal uang. Dia punya favor of God and man. Saudara kan akan menghadapi realita pelayanan toh setelah ini. Saudara perlu dua-duanya. Favor of God and man. Amen, saudara. Waktu dia mati, mayatnya aja, kuburannya baru. Belum pernah dipakai orang. Oh, Tuhan itu luar biasa. Lahir juga palungannya baru, belum pernah ada orang lahir di palungan, saudara. Yang itu gak saya sebut tadi, saudara. Tapi begitu dia muncul, mayatnya aja. Kuburannya baru. Amen, saudara. Ini kan favor of God and man. Selama dia hidup di dunia ini, dia punya itu. Dan Yesus berkata, kalau kamu beri, shall man give into your bosom. Orang lain juga akan memberikan kepadamu dalam ribaanmu. Tuhan akan pakai orang lain.
Dan untuk itu Anda perlu favor of man. Dan hanya Tuhan yang bisa beri. Kalau engkau tidak punya ini, saudara, maka minta-minta ke orang. Buat list, bangun gereja, cari derma. Anda akan pintar buat surat-surat, cari dana. Tapi Anda terima favor of man. Anda pakai lutut. Gerak sedikit aja oleh Tuhan. Uang masuk. Luar biasa. Saya nggak bisa buka di sini, itu rahasia gereja, saudara. Tapi kami diberkati luar biasa. Yang minggu ini, saya nggak usah sebut jumlahnya, nanti Anda ingin semua, saudara. Tapi kami diberkati, we are blessed. Pak Ardian bisa senyum lebar. Ada favor of God and man. Nangkep, saudara. Luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dapat itu? Nah perhatikanlah dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Dalam kurun 18 tahun ini, apa yang dikerjakan Bapa dalam hidupnya. Dan lihat sikap hatinya. Dari mana kita bisa melihat? Di ayat yang terakhir, lihat Lukas pasal 2. Balik ke Lukas pasal 2, ayat yang ke-51. Saya akan selesai dengan ini. Lukas pasal 2, ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ada kalimat yang luar biasa. Alkitab berkata, ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Kalau saya boleh simpulkan, ada dua hal yang luar biasa yang muncul di sini, sikap hati yang luar biasa. Yang pertama adalah humble. Yang kedua adalah apa? Teachable. Rendah hati dan mau diajar. Kata diasuh itu juga artinya diajar. Oleh siapa? Oleh Maria. Oleh orang tuanya. Dia tetap mau ikut mereka kembali ke Nazaret. Dia rendah hati dan dia mau diajar. Kalau Anda jadi anak Tuhan, Anda humble and teachable. Anda akan terima favor of God and man. Dan itu tidak ada satu orang pun, bisa memberikan begitu saja kepada saudara. Kecuali engkau harus menjalani dan mengalami semuanya. Kebanyakan orang baru di sini, saudara. Dia berkata, aku bisa, aku siap. Bagus. Tapi apakah Tuhan berkata, ya engkau cukup dengan itu. Saya berdoa, ada kurun waktu di mana kita mengizinkan Allah membuat kita jadi rendah hati dan mau diajar. Kalau Anda humble and teachable, Anda rendah hati dan Anda mau diajar, saudara akan terima seperti yang diterima Yesus. Favor of God and man. Saya berkata kepada saudara, kami gereja ini tidak lebih baik dari yang lain. Tapi kami hanya terima dua ini kuat. Favor of God and man. Tidak lebih, saudara. Ada proses yang harus dilewati untuk itu. Tetapi itu bagus sekali. Ketika Tuhan suruh saya mulai sekolah ini, saya bilang tidak, Tuhan. Karena saya berkata, siapa yang akan mengajar? Bagaimana bentuknya? Dan pada waktu itu Roh Kudus berkata, aku akan berikan kepadamu pengajar-pengajarku yang terbaik. Dari seluruh dunia aku berikan kepadamu. Terus saya bilang, Tuhan, yang terbaik itu siapa? Terus saya sebut beberapa nama. Ini yang terbaik. Pak Yusak saya sebut. Ini, kalau ini mau, ini baik, terbaik ini. Jangan dulu dong, saudara.
dengan nubuatan kemarin, tadi saya sudah minta Pak Yusak ngajar pembukaan untuk kelas tahun 2000. Kalau Tuhan kehendaki. Tapi ini kan sudah tak omongin dulu saudara, ya tak? Jadi sudah sekat dulu. Nah. Dan saya belajar, saya geser sedikit ya saudara, saya belajar sesuatu. Orang itu dalamnya nggak bisa ditipu. Saudara. Anda boleh tidak kenal orangnya secara pribadi. Kalau Anda dalam roh, Anda tahu yang di dalam orang kami. Dari pagi kami makan pagi sama-sama dengan Robert sebelum dia ke Singapura. Dia senang sekali. Dia ngomong sama saya rasa saya nggak kepingin dulu ke kota lain. Ini hub saya di sini. Ini tempat pijakan saya di sini. Tahun depan aku balik. Dari kota lain doa lebih banyak. Tidak perlu favor of God and man untuk itu. Tapi dia tanya, dua yang ditanyakan sebetulnya. Pak Yusak dan Bu Yusak, Pak Sebaja dan Bu Sebaja ditanyakan. Dia tanya dengan saya. Dia pertama tanya Pak Sebaja dan Bu Sebaja, siapa itu Kapol? Saya bilang, oh itu Gembala Betani di Semarang. Oh dia bilang, rohnya sweet sekali, saya senang dengan rohnya. Luar biasa. Yang kedua dia tanya Pak Yusak, saya cerita, saya bilang, oh dia sudah tahu kamu nggak datang hari pertama, dia kaget, dia sudah tahu. Lalu ibu itu jelasin lagi siapa Pak, dia bilang, oh itu orang yang sangat terhormat. Dan dia berkata, aku senang karena jemaatmu sangat mencintai dia rupanya. Dia maju ke depan, ditepuk tangan, dia turun semua tepuk tangan, oh mereka cinta betul ya, dia berkata. Nggak ada orang kenal, nubuatannya bisa kayak begitu, nggak ada orang memberitahu, saya nggak ngomong apa-apa. Sempat salaman ya di belakang Pak Yusak, tapi nggak sempat bicara apa-apa. Yang di dalam orang nggak bisa pungkiri. Apa yang di dalam kita akan kelihatan. Anda tidak usah promosi diri. Yang di dalammu akan muncul dengan sendiri. Amen. Anda punya favor of God. And Anda akan diberkati luar biasa. Pada waktu itu Tuhan berkata, saya berkata, Tuhan ini bagus. Lalu saya sempat berkata, bener nih kau akan kirim. Robert Stadion dong, kirim. Dia bilang, baik. Saya kaget. Apa yang terjadi? Saya kirim surat ke dia. Langsung ditolak, saudara. Langsung ditolak. Sudah penuh pelayanan, tidak bisa ke Indonesia. Tapi waktu saya terima surat itu, saya bilang, ya sudah. Tapi nggak ada hati apa gitu ya. Cuma saya bilang, Tuhan, katanya engkau bilang, ya mau kirim. Tolak. Tapi 1 bulan kemudian, dia kirim fax lagi. Anda tahu yang dia katakan apa? Dia berkata, Pendeta Konghi baru khotbah di tempat kami, dan dia bicara dengan Pastor Robert secara pribadi. Dia menceritakan apa yang terjadi pada gerejamu, dan apa yang Tuhan kerjakan lewat gerejamu. Pendeta Konghi minta mendorong Pendeta Roberts untuk datang ke Semarang, dan dia setuju. Saya mau tanya kepada saudara, apa sih untungnya orang kayak Konghi menolong kita? Dia 10.000. Waktu dia datang kemarin kita baru 600-700. Kita hanya 10%-nya dari apa yang dia punya. Apa sih hebatnya? Kalau dia mau kontak yang lebih besar di Indonesia ini, dia akan punya banyak teman yang punya jemaat jauh lebih besar. Tapi apa sih? Kalau Anda tanya, gimana kok strateginya? Saya nggak ada strategi. Dan Konghi memberikan itu bukan setelah dia khotbah di gereja ini. Pertama kali datang, ketemu dengan saya di belakang, ngobrol sebentar, dia bawa bukunya soal gerejanya, terus dia buka, ada foto-foto hamba Tuhan, langsung dia tawari, kamu mau ini? Dia tunjukkan Robert Stadion. Saya bilang, enggak usah ditanya, mau banget saya berkata. Baik, saya atur buat kamu. Apa yang membuat dia begitu? Saya nggak tahu. Kecuali satu saya mengerti sekarang. Itulah favor of God and man. Hanya itu. Hanya itu. Anda terima itu. Saudara akan diberkati.
Dan semuanya diatur Tuhan dengan luar biasa. Yesus punya ini, saudara. Kalau Anda punya, Anda menikmati yang luar biasa di dalam pelayananmu dengan Tuhan. Amen, saudara. Favor of God. Amen. Saya ini ikut teologianya Pak Yusak. Sana menikmati, sini menikmati, saudara. Ada orang yang sana menikmati, sini nggak mau, ya saya menghormati, terserah. Tapi hidup cuma 80 tahun, 90 tahun ya Pak Yusak, untuk apa susah kalau bisa diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda mau jadi ketua Kaipang dengan begitu-begitu, silahkan. Ya Allah sediakan favor of God and man. Karena favor of God and man. Desember ini kami keluarga liburan ke Amerika, saudara. Favor of God and man. Yang lain ke Jimbaran mancing ikan saya. Favor of God and man. Anda juga bisa terima yang sama. Saudara perlu ini. Ini pesan Tuhan buat saudara. Anda butuh ini. Anda punya satu, cukup Pak. Dalam pandangan Bapak, buat anak yang tunggal, dia bilang, aku perlu beri ini. Kenapa kita tidak? Kalau Yesus saja perlu, kita perlu. Apa rahasianya? Be humble and teachable. That's all. Anda punya ini, Anda akan punya. Amen. Kita berdiri sama-sama, saudara. Saudara sekalian, sebentar kita akan mendoakan teman-teman yang sudah menyelesaikan akan pendidikan mereka. Dan saya ingin mendoakan semua saja, beberapa dari Anda, karena Anda tidak bisa mencukupi akan absensi yang ada, Anda tidak akan terima sertifikat, tapi tetap saya akan minta Anda maju ke depan untuk didoakan. Di tengah-tengah kita ada hamba-hamba Tuhan, para pengajar, yang sudah memberikan waktu dan hidup mereka. Nanti Anda akan maju ke depan, berlutut di depan, dan saya akan minta satu persatu mereka mengucapkan berkat buat saudara. Saya berdoa seperti Ishak memberkati Yakub dan Yakub jadi Israel, karena itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan saya ingin berdoa supaya favor of God and man diberikan dalam kehidupan kita. Amen, saudara. Mari angkat tangan sama-sama.